2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Camper. Batam TV, Inspirasi Camper. Saudara, terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan tema peran kejaksaan dalam memberantas korupsi di Batam, inilah tema kita pada hari ini. Telah hadir di studio kami Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Bapak Pauline Octavianus Sitanggang SHMH. Kita akan langsung saja perkenalkan tamu saya pada hari ini. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, baik, luar biasa. Sehat ya Pak? Sehat. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah hadir di sini. Seperti tema kita pada hari ini mengenai peran kejaksaan dalam memberantas korupsi di Batam. Nah, kalau kita lihat ada saat memasuki bandara ke Kota Batam gitu ya Pak, di situ ada tulisan besar di baliho, pesan Kajari itu kenali hukum, hindari hukuman. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan dari pesan ini? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Oke. Sehingga setiap warga negara yang ada di Indonesia, khususnya di Batam, itu harus mengenal hukum. Baik. Otomatis harus mengenal hukum, seperti kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dengan mengenali hukum, kita akan sayang terhadap hukum. Apa yang diatur dalam hukum itu, peraturan itu, larangan kita jauhi, kewajiban kita penuhi. Oke. Itu maksud kita di situ, sehingga setiap orang yang baru masuk di Batam menyesuaikan diri dengan keadaan di Batam. Oke, jadi intinya saat mereka masuk ke Batam, mereka sudah tahu nih apa yang harus dilakukan saat mereka masuk ke Batam ya Pak ya. Nah kemudian pesan itu kan kelihatannya untuk masyarakat umum saja nih Pak. Nah tapi banyak yang mengerti hukum itu justru terjerat hukum gitu. Gimana nih Pak? Nah disitulah karena person atau oknum itu kurang menyayangi hukum itu. Apabila dia sayang terhadap hukum itu, dia akan memeliharanya. Kemudian akan mematuhi segala norma-norma yang diatur dalam peraturan itu. Oke. Sebenarnya seperti itu, tetapi karena memang namanya oknum, ya ada kalanya sudah tahu, tetapi menganggap seperti angin lalu. Oke. Biasanya kadang-kadang masyarakat suka menginformasikan yang punya aturan yang melanggar justru. Jadi buat aturan tapi justru itu untuk dilanggar begitu. Jadi sebenarnya itu bukan seperti itu ya Pak, seharusnya begitu ya Pak. Memang tidak. Kalau sudah tahu ada hukum yang mengatur, tapi kita menghindari hukuman itu karena sudah tahu aturan ini. Terus bagaimana cara kita supaya kita tidak sampai mendapat hukuman? Oke. Jadi masyarakat harus tahu lebih dahulu saat mereka melakukan sesuatu tuh kira-kira ini ada hukuman apa sih yang harus dikenakan jika melanggar peraturan ini begitu ya Pak ya. Jadi harus tahu dulu saat ingin melakukan tuh harusnya wanti-wanti dulu ke diri sendiri begitu ya Pak ya. Baik. Nah, sebagai lembaga utama yang diberi tugas untuk menindak pidana korupsi nih, tentu ada target atau tugas khusus dari Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi di daerah. Apa targetnya sebenarnya Pak? Kalau target dari pimpinan itu sebetulnya pada dasarnya
untuk penyelamatan kekayaan negara. Itu yang pertama. Kemudian kita menekan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Itulah cara-cara yang harus kita lakukan. Tentunya ada edukasi, ada pencegahan, dan ada penindakan. Oke. Baik, nanti di segmen berikutnya juga saya ingin menanyakan tentang sebenarnya apa saja sih tugas dari kejaksaan untuk mencegah agar kita tahu rambu-rambu yang harus kita lakukan sehingga korupsi itu tidak semudah dilakukan seperti yang sudah kita lihat kasus-kasus sebelumnya begitu ya Pak. Nanti di segmen berikutnya saya akan kembali mengajak Bapak untuk menanyakan ini dan kita juga akan break iklan terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami di dialog khusus pada hari ini. Sesaat lagi kami akan segera kembali usai jeda pariwara. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri. Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, peran kejaksaan dalam memberantas korupsi di Batam, inilah tema kita pada sore hari ini dan kita kembali berbincang bersama tamu kita yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Bapak Pauline Octavianus Sitanggang, SHMH. Dan Pak Pauline, ingin saya tanyakan juga, selain menindak, tugas kejaksaan itu kelihatannya juga mencegah dan memberikan rambu-rambu supaya jangan korupsi, begitu ya Pak ya. Tetapi kenapa kelihatannya itu ternyata tidak efektif? Justru kasus korupsi itu masih saja cukup banyak. Itu gimana Pak? Ya, menurut pengalaman kita sudah berupaya untuk melakukan pencegahan sejak dari dini di usia sekolah, kemudian beranjak ke pelaku pembangunan,
misalnya seperti pemerintahan daerah, Pemkot dalam hal ini, apabila mengalami suatu kendala, bingung dalam mengelola anggarannya, boleh meminta pendampingan kejaksaan. Memang itu merupakan salah satu tugas kita. Dan ketika kita melakukan pendampingan itu, yang didampingi itu memang relatif tidak ada penyimpangan. Tetapi bagi suatu pekerjaan yang tidak didampingi, yang mungkin dari pemerintahan kota ataupun dari rekanan itu sudah merasa percaya diri, dia laksanakan pekerjaannya, tetapi secara tidak sadar, mungkin tidak sadar, ada penyimpangan berlarut-larut dan tidak ditutupi. Sehingga itu timbul mencuat, baru kita periksa, ataupun temuan dari BPK atau auditor lain. Sebenarnya kasus korupsi sendiri ini Pak sering terjadi itu hampir di kalangan beberapa pemerintahan dan juga ada juga di swasta. Tapi rata-rata di pemerintahan itu biasanya apa yang penyebabnya ini yang menjadi ininya Pak? Kita kembalikan kepada person masing-masing. Yang pertama itu saya lihat itu dari segi moral. Kalau memang itu seseorang sudah dari awal dia mendaftar menjadi pegawai negeri, seharusnya dari awal dia sudah sadar bahwa pegawai negeri itu gajinya penghasilannya sekian. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang kaya raya. Kalau ingin menjadi orang kaya raya, jadilah pengusaha, bukan jadi pegawai negeri, kan gitu. Nah, di situ ketika dia sudah bekerja sekian lama, dia lihat tetangganya bisa beli ini, beli itu. Mungkin di situ ada keinginannya untuk memiliki sesuatu, tetapi dia tidak mampu dengan gajinya. Sehingga ketika ada kesempatan, dia akan berpikiran negatif dan berusaha untuk mengambil uang negara. Itu yang mungkin menjadi latar belakang mereka kenapa harus melakukan hal yang bisa terjadi seperti itu, tetapi juga bisa terjadi karena memang moral seseorang itu kurang baik, gitulah. Bicara soal moral nih Pak, saat ini kan Kejaksaan Agung sedang memeriksa kasus pidana korupsi yang nilainya itu cukup luar biasa besar, sampai puluhan triliun. Itu diantaranya seperti korupsi Jiwasraya, kemudian ada Asabri, Jam Sostek, dan dana bansos COVID. Nah, apakah untuk Kajari Batam sendiri juga dapat melakukan penyelidikan seperti yang saya sampaikan tadi, mengingat perusahaan negara itu juga ada cabangnya di Batam dan nasabahnya justru ada di kota Batam sendiri gitu Pak? Iya, setiap jaksa itu dituntut untuk bisa menangani suatu perkara kecil maupun perkara besar. Itu terkait masalah Jiwasraya yang sekarang sudah dalam upaya hukum ya, sudah putus, itu memang di pusat. Ya. Karena pengelolaan itu anggaran di pusat, kemudian Kejaksaan Agung turun, sehingga include yang di daerah itu teradopsi dalam perkara itu. Jadi semuanya itu menyangkut kerugian-kerugian yang ada itu sudah diaudit oleh BPK, itu include yang di daerah. Tapi apa yang harus dilakukan dari pihak Kejaksaan Negeri sendiri? Kita tahu bahwa kayak seperti tadi kita bilang ada Jiwasraya, kemudian itu kan di pusat Pak, tapi kan nasabah di sini juga akan kembali menanyakan kepada mereka yang mungkin yang ada di Jiwasraya misalnya, Jam Sostek ataupun Asabri atau yang lain-lainnya. Kan sebagai masyarakat juga kadang mereka bingung gitu, mau ini sampai kapan gitu, permasalahan ini harus sampai selesai gitu. Nah ini kira-kira apa yang bisa disampaikan ke masyarakat agar mereka juga bisa lebih tenang gitu Pak, bahwa ini kan masalahnya di angka-angka gitu. Iya betul, memang karena perkaranya itu belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkaranya itu belum dieksekusi, belum bisa dieksekusi. Apabila nanti setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka itu akan dieksekusi. Barang bukti yang ada itu yang nilainya sekian, misalnya menyangkut aset, itu nanti akan dilelang, dikembalikan ke negara. Sehingga kan kalau Jiwasraya ini mengambil menampung uang dari nasabah, kemudian dikelola atas nama negara. Jadi dalam hal ini negara harus ikut di dalamnya. Maka semua nanti barang bukti itu mestinya dirampas negara dan dimanfaatkan kembali untuk menutupi kerugian nasabah.
Oke, baik Pak, ini ada beberapa kasus tindak pidana korupsi telah diproses Kejaksaan Negeri, itu diantaranya kasus korupsi Sekwan Kota Batam, korupsi di bagian hukum Pemko Batam. Nah ini bagaimana perkembangannya? Sampai saat ini terhadap 2 perkara itu masih dalam tahap upaya hukum. Oke. Ya. Tingkat pengadilan sudah diputus, yang Sekwan itu diputus 6 tahun, kemudian yang mantan kabak hukum itu 1 tahun 6 bulan. Oke. Tetapi yang bersangkutan menyatakan banding, sehingga dalam proses banding kita lihat apakah setelah putus banding nanti langsung menerima atau masih ada upaya hukum kasasi, karena itu memang haknya. Oke. Kemudian baru-baru ini juga Kejaksaan telah memanggil sejumlah saksi nih Pak untuk menyelidiki dugaan korupsi bantuan sosial di Batam. Nah, bagaimana temuan Kejari tentang perkara bansos ini? Apakah sudah terang ada unsur korupsinya begitu Pak? Setahu saya masalah bansos ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Bukan Kejaksaan Negeri yang menangani. Tetapi walaupun itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, apabila menyangkut di Batam dan pihak Kejaksaan Tinggi, pihak penyelidik ataupun penyidiknya minta tolong ke kita, kita akan backup 100%. Oke. Ya. Tapi ini dia ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Provinsi berarti ya Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, sebenarnya apa langkah Kejaksaan selanjutnya untuk menuntaskan penyelidikan kasus bansos di COVID ini, Pak? Ya, karena itu sudah ditangani di Kejaksaan Tinggi, otomatis kita tidak bisa masuk lagi. Oh, berarti kita tidak bisa menyelidiki lagi karena akan tumpang tindih dan tidak ada kepastian hukum nantinya. Sehingga jangankan Kejaksaan Tinggi yang menangani, apabila Polda ataupun Polres sudah menangani dahulu pertama, kita tidak boleh masuk, itu sudah ada MOU-nya. Oke. Baik, Pak, dalam perkara korupsi dana bansos itu misalnya di era COVID-19 ini semakin banyak terungkap korupsi di banyak daerah. Nah, kemudian apakah tuntutan hukumannya itu akan maksimal dengan alasan yang dikorupsi boleh bilang dana darurat untuk rakyat begitu? Iya, betul. Itu kan untuk penanganan bencana masuk kategori. Dan itu diatur di ayat 2, itu merupakan pemberatan yang ancamannya bisa seumur hidup bahkan mati. Oh, oke. Ya. Dan itu memang sudah diatur? Iya, di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengatur seperti itu. Ada pemberatan apabila menyangkut bencana alam. Bencana untuk korupsi ini ya Pak, dana darurat untuk rakyat. Korupsi yang dilakukan dalam situasi darurat, misalnya bencana alam. Oke. Nah, dalam laporan atau temuan dugaan korupsi ini misalnya Pak, selain hasil penyelidikan Kejaksaan, apakah informasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ini dapat menjadi rujukan Pak, rujukan awal adanya sebuah dugaan korupsi? Kalau itu hasil pemeriksaan dari BPK, dalam hal ini dituangkan di dalam LHP-nya, itu kan ada 3 macam audit. Ya, audit itu audit kinerja, kemudian audit keuangan terhadap laporan keuangan yang disampaikan di audit lagi, kemudian audit dalam hal tertentu. Hal tertentu ini bisa audit apakah di situ ada penyimpangan atau apakah untuk audit investigasi. Nah itu. Tidak semua hasil audit BPK itu bisa digunakan sebagai dasar untuk mengusut tindak pidana korupsi. Dan memang lazimnya di undang-undang mengatur apabila BPK ataupun BPKP menemukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, wajib menyampaikan laporannya kepada aparat penegak hukum. Itu. Sehingga memang kadangkala LSM menyampaikan laporan hasil audit BPK. Nah, kadang-kadang kita tidak mengesampingkan itu, kita tetap tampung, tetapi kita cross check karena yang sesungguhnya yang berwenang menyampaikan itu adalah instansi yang pembuat. Gitu. Baik. Nah, jika Kejaksaan tentu telah menetapkan potensi penyalahgunaan anggaran ya Pak dalam pengelolaan APBD yang dibuat pemerintah daerah dan DPRD. Apa saran untuk pemerintah daerah dalam rangka mencegah terjadinya korupsi Pak?
Seharusnya dalam setiap pengelolaan keuangan, apalagi yang menyangkut keuangan negara, itu harus dilaksanakan ekstra hati-hati. Jangan sampai ada kebocoran walaupun hanya Rp1. Harus betul-betul dikelola dengan baik sebagaimana peruntukannya. Kemudian dipertanggungjawabkan sebagaimana pertanggungjawaban yang diatur oleh undang-undang. Kalau memang itu diwajibkan harus ada kwitansi, lampirkanlah kwitansinya. Seperti itu. Baik, di segmen berikutnya saya juga ingin menanyakan tentang selain masalah korupsi, nah perkara pidana apa saja yang sedang Bapak tangani saat ini, tapi nanti di segmen berikutnya saya ingin tanya juga nih Pak ya. Nanti kita akan kembali berbincang dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, karena usai jeda pariwara kami akan segera kembali sesaat lagi. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri. Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog khusus kita pada hari ini, dan kita kembali berbincang bersama Pak Pauline. Pak, kita mau tanyakan juga tentang selain masalah korupsi, perkara pidana apa saja sih yang sedang Bapak tangani saat ini gitu? Ya, kalau berbicara masalah tindak pidana korupsi masuk dalam lingkup tindak pidana khusus. Kita tuntaskan tindak pidana khusus ini, di samping tindak pidana korupsi ada juga penyelundupan, itu perkaranya berasal dari penyidik bea cukai. Kemudian juga pajak, tapi pajak itu tidak ada di sini, yang ada penyelundupan. Seperti kemarin yang baru selesai itu penyelundupan rokok. Itu sudah selesai. Kemudian kalau masalah tindak pidana umum banyak sekali, tetapi yang signifikan di sini saya lihat adalah tindak pidana narkotika.
Kemudian di nomor urut kedua itu pencurian. Kemudian ketiga menyusul itu zina dan cabul. Apa? Oh, zina. Perzinahan, cabul. Sepanjang masa COVID ini memang itulah yang meningkat kelihatannya trennya. Oke. Tapi sejauh dari yang Pak sampaikan tadi, semua itu ada, apakah tindakan narkotika itu juga termasuk salah satu yang kasus yang mungkin saat ini cukup tinggi dibandingkan kasus yang lain, Pak? Iya. Selama COVID? Selama saya di sini, Selama Bapak bertugas? tindak pidana narkotika itu tinggi. Kemudian itu menyangkut barang bukti yang signifikan, kiloan. Dan setelah saya pelajari, itu juga menyangkut perdagangan internasional, mafia internasional. Misalnya itu barang dari luar, dioper dari kapal besar ke kapal kecil di tengah laut, baru masuk ke Batam. Setelah dari Batam mungkin akan didistribusi ke daerah lain. Sehingga saya sempat mengatakan bahwa Batam ini sudah menjadi kota transit perdagangan narkotika. Baik. Bicara soal penugasan Bapak yang baru saat ini, sebelumnya Bapak di daerah? Saya di Kejaksaan Agung, Gedung Bundar. Oke. Apa yang menjadi bedanya Batam dan di tempat sebelumnya yang Bapak bisa lihat sendiri saat Bapak bertugas di Batam? Baru 6 bulan ya Pak ya? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Nah itu kira-kira apa yang membuat Bapak bisa, pasti ada perbedaan begitu ya, karakternya gitu masyarakat dan kasus-kasusnya juga begitu? Iya. Kalau di Gedung Bundar itu kan melulu tindak pidana khusus. Oke. Iya. Kita berkutat di tindak pidana korupsi, itu yang kita lakukan penyidikan. Kalau di daerah seperti ini, itu semua perkara. Baik itu perkara pidana khusus, pidana umum, perdata maupun tata usaha negara, semua ada. Di situ bedanya. Oke. Untuk kasus korupsinya sendiri Pak, untuk di Batam sendiri gimana? Korupsi di Batam yang masuk ke kita, laporan pengaduan itu relatif minim. Oke. Yang ada ini adalah temuan kita. Temuan? Temuan kita memang. Jadi temuan kita yang saya yakini lebih valid gitu, karena kan menemukan sendiri, kemudian mempertanggungjawabkan sendiri. Oke. Gitu. Tapi sejauh ini semua kasus yang masuk ke Kejaksaan Negeri Batam sendiri, apakah sudah tuntas terlaksanakan atau memang masih ada menunggu berkas-berkas lain atau bagaimana? Sampai saat ini, yang tadi 2 itu upaya hukum, itu kita mengatakan itu sudah selesai. Tinggal itu urusan pengadilan tinggi, ya. Putusannya seperti apa. Kalau sudah inkrah, kita eksekusi. Nah sekarang ini memang ada 1 yang baru kita naikkan ke tingkat penyidikan. Itu baru 1 ya di awal tahun ini. Tetapi memang di DIPA kita juga hanya dianggarkan 1 penyidikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun anggaran hanya 1 perkara, apabila memang dipandang perlu dan itu fatal, kita upayakan akan kita tangani. Oke. Tapi dalam penanganan ini biasanya itu berapa hari sih untuk penanganan selesai kasus itu biasa? Apakah ada target nggak sih Pak sebenarnya? Iya, namanya penyidikan semua ada tenggang waktunya, tetapi saya itu ingin ya penanganan perkara itu secepatnya. Apabila itu diatur 1 bulan misalnya, saya maunya setengah bulan saja cukup. Itu. Itu yang saya terapkan di Batam ini, karena kan kita tidak, ya seharusnya tidak perlu berleha-leha. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan tuntas, laporkan. Itu mau saya. Dari 6 bulan Bapak bertugas di Batam, dari kasus yang Bapak lihat sendiri saat ini, kira-kira apa sih yang membuat Bapak bisa, mana kira-kira yang menjadi prioritas kasus yang mungkin kayaknya harus diselesaikan terlebih dahulu? Yang pertama itu kita memprioritaskan kasus-kasus yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin. Ya, contohnya Pak? Misalnya, ya bansos itu salah satu yang tadi kita tanyakan ya, tadi ya. Bansos. Kemudian kalau ada BLT seperti itu,
kemudian dana BOS itu banyak sekali masyarakat kita sekolah itu yang kurang mampu. Dari negara diberikan bantuan tetapi ternyata diselewengkan, itu sangat miris ya. Yang seharusnya itu aparat kalau bisa malah menyumbangkan sebagian penghasilannya, bukan mengambil itu. Jadi yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa, ada dana bansos, kemudian ada bantuan sembako, Ya, COVID. raskin, yaitu Itu untuk kira-kira COVID. sudah terselesaikan belum Pak sebenarnya? Atau memang masih butuh proses selanjutnya, kasus ini sudah sempat diselesaikan? Kita sampai saat ini kita masih memantau, belum kita tangani. Ya mungkin nanti saatnya akan tiba. Harus hati-hati ya Pak ya, karena takutnya ini off the record gitu. Ini harus disiap-siap, jadi jangan sampai mereka yang tahu nanti akan ini bakal ini nanti sama kejaksaan gitu ya Pak. Tapi dari Bapak sampaikan tadi, dari 6 bulan Bapak bertugas ternyata ada yang menjadi prioritas itu adalah bantuan Yang menyangkut masyarakat miskin yang kurang mampu. Itu kita utamakan. Karena bantuan-bantuan seperti itu, dana dari negara itu memang pemerintah sudah memikirkan harus dibantu, tapi ternyata dipotong di tengah jalan, kan itu. Pokoknya semua yang menyangkut masalah masyarakat miskin, kemudian menyangkut untuk pertumbuhan perekonomian, pembangunan, itu kita utamakan. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, pertumbuhan pembangunan. Nah, kira-kira dari ini biasanya apa sih yang mencuat Pak kalau dari pertumbuhan pembangunan itu? Ya, namanya pembangunan misalnya bisa saja masalah pembangunan jalan, bisa pembangunan gedung sekolah, bisa perkantoran bisa, atau gedung penambahan instalasi di rumah sakit bisa, atau juga mungkin menyangkut alkesnya bisa. Ya berbagai macam, banyak sekali. Oke, baik. Mungkin banyak kasus-kasus mungkin yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Batam sendiri untuk ini harus diselesaikan. Tapi yang ada yang menjadi prioritas yaitu salah satunya Bapak sampaikan yaitu tentang masyarakat miskin, bantuan masyarakat miskin begitu ya Pak ya. Kemudian juga ada pertumbuhan pembangunan. Nah, dari target yang ingin dilakukan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Batam sendiri, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat Pak terkait dengan kewaspadaan masyarakat agar mereka tetap berhati-hati saat mereka melakukan sesuatu, agar tahu bahwa ini sebenarnya sudah ada aturan yang tidak boleh dilakukan gitu. Biasanya dari Kejaksaan Negeri apa yang bisa disampaikan Pak? Kita memang ada program melakukan penyuluhan dan penerangan hukum. Nah itu dia. Apa yang bisa program apa yang mau disampaikan nanti? Semua lini. Itu mulai dari untuk upaya sebagai pencegahan tindak pidana korupsi, untuk menumbuhkan budaya disiplin patuh terhadap hukum dari sekolah-sekolah, ada yang namanya jaksa masuk sekolah, kemudian pelayanan hukum juga ada. Masyarakat itu yang kurang mengerti masalah hukum bisa datang ke kantor atau di mall pelayanan publik juga ada. Dan juga ada juga kita seperti medsos itu bisa bertanya di situ. Kita akan menjawab. Misalnya bukan hanya melulu di tindak pidana, bahkan di perdata, perkawinan, warisan semua kita tampung. Kita akan memberikan pencerahan supaya semuanya melek hukum. Nah, Nah, karena di masa pandemi ini kan mungkin informasi yang sudah Bapak sampaikan tadi, program yang ingin disampaikan ke masyarakat itu tidak bisa langsung begitu ya Pak. Mungkin tadi ada melalui media sosial dari Kejaksaan Negeri Batam sendiri, kemudian juga ada dengan beberapa media begitu. Nah, kira-kira di masa pandemi ini Pak gitu, agar masyarakat juga bisa dapat informasi ini, itu biasanya apakah mereka memang bisa langsung datang ke kejaksaan langsung untuk bisa memberikan, menanyakan, atau buka kantornya menerima itu tetap bisa gitu Pak? Memang masyarakat itu kan tidak semuanya bisa menggunakan teknologi informasi. Betul. Atau mungkin juga ya kasarannya tidak punya kuota. Iya.
tetapi yang bersangkutan itu rumahnya dekat kantor. Oke. Dengan jalan kaki atau naik angkot saja bisa menuju kantor. Di kantor pun tetap kita ladeni dengan bertatap muka, tetapi ada kalanya masyarakat kurang puas apabila melalui media sosial. Takutnya nanti nggak dibaca sama berinteraksi. adminnya gitu ya. Nggak juga, kalau itu kan Tetap dibalas, Pak? tetap dibalas. Kita semua tetap balas, tetapi ada kalanya kita itu lebih puas apabila bertatap langsung, bertanya. Mungkin kalau medsos itu pertanyaan bisa terbatas, hanya terbatas. Tapi kalau langsung bisa terus dikejar lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Saya belum mengerti masalah ini, tanya lagi. Itu ke siapa masyarakat bisa langsung bertanya itu, Pak? Apakah dari... Ada posnya. Ada pos, oke. Di kantor kita ada. Silakan datang ke kantor kita, yang tentunya melalui PTSP. Lapor di situ, keperluannya apa, nanti akan diarahkan. Oh, baik. Dan mungkin di segmen berikutnya kami juga ingin menanyakan sebenarnya tantangan ke depan terbesar Kejaksaan Negeri Batam sendiri untuk menuntaskan perkara-perkara pidana ini apa sih, Pak, begitu ya. Tapi nanti jangan dijauh sekarang, di segmen berikutnya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus, karena saya akan hadirkan kembali perbincangan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Gerakan 5M merupakan langkah pencegahan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Lalu, apa itu 5M? Pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Selalu ingat 5M, salam sehat dari Batam TV, Inspirasi Kepri. Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Anda kembali bersama kami dalam dialog khusus dan kita kembali ke Pak Pauline, mau tanya juga nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih Pak, kira-kira pelayanan kejaksaan sendiri untuk langsung menyentuh ke masyarakat itu apa sih dari Kejaksaan Negeri Batam, Pak? Ya, yang pertama tadi itu yang sudah saya sampaikan masalah pelayanan hukum, Anda bertanya, datang, kami menjawab semuanya. Kemudian yang kedua itu
kami ada program mengantar barang bukti kepada yang berhak secara gratis. Oke. Tetapi baru dilakukan sekali seminggu. Setiap hari Jumat itu petugas barang bukti itu mengantar, kita memilih masyarakat yang kira-kira kurang mampu, yang menurut perhitungan kita apabila dia datang ke kantor untuk mengambil barang bukti itu, contohnya sepeda motor, yang pasti setelah 2-3 bulan itu tidak bisa hidup. Oke. Ya kan, mungkin akinya sudah rusak, soak. Betul. Nah, apabila masyarakat yang bersangkutan itu datang untuk mengambilnya, dia akan mengeluarkan biaya yang besar, biaya angkutnya. Tetapi karena kebijakan kita untuk langsung menyentuh masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, itulah merupakan bakti kita. Kita menyisihkan sebagian dari dompet kita yang ada untuk membeli bensin, hanya untuk membeli bensin aja. Itu kita antarkan misalnya yang jauh di titik mana, ataukah di Nongsa, kita cari hunting alamatnya, langsung kita hantarkan ke yang bersangkutan. Itu tidak dipungut biaya. Oke. Jadi itu yang harus diketahui oleh masyarakat ya, jadi tidak dipunguti. Ya, mungkin itu sebagian kecil dari bakti kita. Oke, baik. Seperti pertanyaan saya tadi Pak tentang ke depan nih, kira-kira tantangan ke depan terbesar kejaksaan dari dalam dan luar kejaksaan dalam menuntaskan perkara-perkara pidana ini apa sih Pak gitu? Ya, mengingat kejahatan itu modusnya semakin canggih, apalagi sekarang ini sudah era industri 4.0, di mana semua transaksi, perjanjian, perbuatan hukum itu dilakukan di dunia maya. Ya. Apabila itu terjadi, kita pun tidak tahu siapa pelakunya. Itu lokusnya di mana, itu pun kita tidak bisa. Apabila kita tidak menguasai teknologi informasi. Nah, karena jaksa itu adalah seorang sarjana hukum, bukan sarjana teknologi informasi, maka ada kendala di situ memang. Yang merupakan tantangan kita, sekaligus juga nih tantangan dari dalam, itu merupakan kelemahan kita, yang mau tidak mau kita harus berbenah diri. Kita harus mereposisi diri, belajar dan belajar, agar bisa mengikuti perkembangan zaman, kemudian bisa mengantisipasi kejahatan, dan juga kita bisa merancang bagaimana cara mencegahnya. Karena kita jangan melulu di penindakan. Kalau menurut saya di penindakan itu adalah merupakan suatu upaya terakhir. Itu kan di hilir. Nah, akar masalahnya apa sih di hulu ini? Ya kan? Nah, kalau itu secara konvensional masih mudah kita lakukan, tetapi orang yang kita giring sulit untuk melakukannya. Makanya dalam kenyataannya masih banyak terjadi korupsi. Nah, apalagi sudah dunia teknologi informasi, itu akan sulit, sudah pasti. Baik, terakhir nih Pak, kira-kira komitmen kejaksaan dalam memberantas korupsi apa sih Pak? Hanya satu, yang utama, yang pertama, tidak ada toleransi terhadap pelaku korupsi. Oke, itu yang harus diketahui ya Pak ya? Iya, tidak ada toleransi. Siapapun yang berbuat tindak pidana korupsi harus ditindak. Apapun yang terjadi, apapun halangannya, rintangannya, tetap harus jalan. Karena negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu tadi kembali yang awal pertanyaan pertama, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, kenali hukum, jauhi hukuman. Iya. Oke, terima kasih Pak Pauline atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan ini juga bermanfaat buat saya juga dan juga buat pemirsa. Terima kasih atas waktu sudah hadir di dialog khusus. Nah, pemirsa, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Saya Silvani Safrudin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Inspirasi Kepri.